Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis. Milan AC Milan tengah menunggu tanggapan dari beberapa target transfer utamanya sebelum memutuskan langkah pasti untuk merekrut Memphis Depay yang saat ini tersedia dengan status bebas transfer. Sebab menurut Gianluigi Di Marzio dalam podcast hariannya via Pianeta Milan, Rossoneri tengah terlibat dalam beberapa negosiasi dan saat ini Depay berada di prioritas paling bawah. Depay tersedia transfer, gajinya yang besar dan kepribadiannya yang kuat menjadi pertimbangan tambahan bagi Milan. Dengan banyaknya target yang masih dalam proses negosiasi, hasil negosiasi tersebut sebelum mengambil keputusan akhir mengenai Memphis Depay. Rossoneri menghadapi persaingan ketat dari klub Arab Saudi Al Nassr yang juga tertarik pada Emerson Royal. Diketahui jika pekan lalu Milan telah mengajukan tawaran untuk Emerson Royal, namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh Tottenham Hotspur yang menginginkan bayaran sekitar 20 juta euro. Meskipun AC Milan berharap untuk mencapai kompromi dalam perbincangan mendatang, situasi ini mungkin lebih sulit dari perkiraan awal. Menurut jurnalis Ben Jacobs yang berbicara di Playback TV, Emerson Royal kemungkinan besar bisa bergabung dengan AC Milan. Namun, Al Nassr juga telah bergabung dalam persaingan. Ketertarikan klub Arab Saudi ini memungkinkan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan harga yang mereka cari. Dengan tawaran besar dari Al Nassr, Spurs pasti akan berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Selain Emerson Royal, Milan juga mempertimbangkan Thiago Santos dari Los Lille sebagai alternatif untuk memperkuat posisi bek kanan. Meskipun Thiago Santos pertama kali dilaporkan sebagai target, sepertinya dia tidak menjadi prioritas untuk saat ini. Dengan ketertarikan dari Al Nassr, AC Milan tentu akan menghadapi tantangan besar dalam upaya untuk merekrut Emerson Royal. Dengan adanya tawaran besar dari Al Nassr, akan sulit bagi Milan untuk bersaing secara finansial. Tottenham Hotspur tentu saja akan berusaha mendapatkan keuntungan maksimal dari transfer ini. CEO AC Monza Adriano Galliani menolak saran bahwa Daniel Maldini akan pindah secara permanen ke Monza musim panas ini. Saat memperkenalkan legenda Milan Alessandro Nesta sebagai pelatih baru AC Monza, Galliani memberikan klarifikasi mengenai situasi Maldini. Daniel Maldini menghabiskan paruh pertama musim 2023-2024 dengan status pinjaman di Empoli, tetapi gagal memberikan dampak yang signifikan. Milan kemudian memindahkannya ke Monza, di mana ia menunjukkan peningkatan performa dengan mencetak 4 gol dan 1 assist. Hal ini membuat Monza tertarik untuk mempertahankan Maldini secara permanen. Namun momentum untuk transfer permanen Maldini ke Monza tampaknya hilang, sebab Monza telah merekrut Omari Forson dari Manchester United dan mempertahankan sebagian besar penyerang mereka, sehingga ruang untuk Maldini menjadi terbatas. Galliani menjelaskan bahwa saat ini hanya ada usulan, bukan negosiasi aktif mengenai Daniel Maldini. Dengan demikian, masa depan Daniel Maldini di Monza masih belum pasti dan AC Milan mungkin perlu meninjau kembali rencananya untuk pemain muda ini. Kepindahan Alvaro Morata ke AC Milan dikabarkan hanya tinggal menunggu waktu, sebab pihak-pihak terkait telah mencapai kesepakatan dan Morata diperkirakan akan menandatangani kontrak secepatnya minggu depan. Menurut Antonio Vitello dari Milan News, kesepakatan kontrak 3 tahun senilai 5 juta euro per tahun telah dicapai. Saat ini, transfer tersebut hanya tinggal menunggu penyelesaian formalitas akhir. AC Milan maupun rombongan Morata merasa optimis bahwa transfer ini akan selesai dengan positif. Sang striker, meski masih fokus pada Euro 2024, telah memberikan lampu hijau dalam pembicaraan dengan Zlatan Ibrahimovic. Legenda Swedia tersebut memiliki peran penting dalam negosiasi ini, dengan secara pribadi menelpon Morata dan meyakinkannya untuk pindah ke Milano. Francesco Camarda, salah satu talenta muda AC Milan, telah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Bernardo Corradi untuk skuad kejuaraan Eropa U19 Italia. Turnamen ini akhir berlangsung di Irlandia Utara dan tim Italia berambisi mempertahankan gelar yang mereka raih pada tahun 2019 di Malta.
Camarda sendiri terus menunjukkan performa impresifnya dalam kelompok umur dan banyak yang memprediksi dia akan memberikan pengaruh besar pada tim senior AC Milan musim ini. Dia merupakan bagian dari 6 pemain Milan yang dipanggil ke skuad, menunjukkan kekuatan sektor pemuda rossoneri yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih Paulo Fonseca saat musim berlangsung. Sesi latihan perdana Paulo Fonseca bersama tim sudah dimulai pada Senin sore kemarin. Sejak itu, dia telah bekerja keras di Milanello dan sudah ada beberapa indikasi terkait pendekatan taktik yang akan dia terapkan. Paulo Fonseca yang dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan sepak bola menyerang yang dominan, namun kali ini dia menekankan pentingnya keseimbangan, terutama dalam fase bertahan yang seringkali menjadi titik lemah Milan di musim lalu. Ini sesuai dengan apa yang dia ungkapkan dalam konferensi persnya. Paulo Fonseca menekankan pentingnya mempertahankan bola jauh dari gawang sendiri dan segera merebutnya kembali setelah kehilangan. Dalam skenario ketika lawan membangun serangan dari belakang, Milan akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan penyerang tengah dan gelandang serang yang memimpin tekanan pertama, sementara pemain sayap turun membantu lini tengah. Fonseca sendiri memiliki ruang untuk bereksperimen dalam fase penyerangan berkat bakat individu pemain Milan. Di Lille, dia sering menggunakan bek sayap untuk bekerja di sisi lapangan, meminta pemain sayap menyerang untuk menempati ruang tengah dan penyerang tengah untuk mencari kedalaman. Namun, dengan pemain seperti Rafael Leao, dia kemungkinan akan mengadaptasi pendekatannya untuk memaksimalkan potensi individu pemain Milan. Milan Futuro telah membuat langkah signifikan dalam pasar transfer musim panas ini dengan menambah beberapa pemain baru ke dalam skuadnya. Salah satu penandatanganan terbaru adalah striker berpengalaman Samuel Longo yang akan bergabung dengan tim tersebut sebagai salah satu pemain yang sudah berusia di atas usia ideal. Samuel Longo, pemain berusia 32 tahun, melakukan debutnya di Serie A pada musim 2011-2012 bersama Inter Milan. Sejak itu, ia telah bermain di berbagai klub, termasuk yang terbaru di kasta ketiga Liga Spanyol bersama SD Ponferradina, di mana ia mencetak 2 gol. Longo memiliki pengalaman yang luas di berbagai liga dan akan membawa pengetahuan serta keterampilan berharga ke tim Milan Futuro. Longo akan mengambil salah satu slot pemain senior di Milan Futuro dan bertindak sebagai wakil bagi striker muda berbakat Francesco Camarda di lini depan. Penandatanganan ini mungkin tampak tidak biasa, tetapi Longo datang secara gratis dan memiliki pengalaman yang mendalam di Serie C yang akan sangat berharga bagi perkembangan tim. Para pemain AC Milan menikmati sesi latihan kedua mereka di bawah bimbingan pelatih baru Paulo Fonseca di Milanello. Fokus utama sesi latihan ini adalah meningkatkan aspek pertahanan tim. Menurut laporan Milan News, Fonseca langsung terlibat dalam pendekatan taktis sejak sesi pertama. Ia sering menghentikan permainan untuk menjelaskan ide-ide baru kepada para pemain, menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam proses pelatihan. Sesi latihan kedua berlangsung lebih dari 1 jam dengan intensitas fisik yang mungkin lebih tinggi dari yang diperkirakan beberapa orang. Ini menunjukkan bahwa para pemain benar-benar bekerja keras di bawah pengawasan Fonseca. Pendekatan langsung yang sama diterapkan pada hari Selasa dengan sesi ganda yang melibatkan pemanasan dan serangkaian latihan teknis serta taktis yang difokuskan pada fase permainan bertahan. Fonseca sendiri dikenal pandai meningkatkan pertahanan timnya, seperti yang ditunjukkan saat melatih Los Lille musim lalu. Dia tampaknya berusaha menanamkan ide-ide yang sama kepada para pemain AC Milan. Meskipun demikian, seluruh skuad AC Milan belum sepenuhnya tersedia karena beberapa pemain masih terlibat dalam turnamen internasional di berbagai belahan dunia. Namun, Fonseca terus bekerja dengan pemain yang ada untuk mempersiapkan musim yang akan datang. Dengan pendekatan taktis dan fokus pada pertahanan ini, diharapkan AC Milan dapat lebih solid dan terorganisir di bawah bimbingan Fonseca.
Dengan tersingkirnya Prancis dari Euro 2024, AC Milan kini dapat lebih fokus untuk target utamanya di posisi gelandang bertahan, yakni Youssouf Fofana. Menurut Gianluca Di Marzio, AC Milan kini mempercepat pengejaran terhadap Fofana. Rossoneri telah mengajukan proposal kepada sang pemain dan gelandang menunggu tanggapannya. Fofana sebelumnya ingin menunggu hingga Euro selesai untuk mengambil keputusan mengenai masa depannya. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemain berusia 25 tahun tersebut, Milan akan mulai negosiasi dengan Monaco mengenai harga transfer. Meskipun laporan tidak menyebutkan angka pasti, perkiraan harganya adalah sekitar 20 juta euro atau sedikit lebih rendah. Selain Fofana, AC Milan juga tertarik pada Adrien Rabiot. Jurnalis kenamaan Eropa Di Marzio menambahkan bahwa AC Milan sudah mengajukan tawaran kontrak kepada mantan pemain Juventus tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Namun, seperti Fofana, Rabiot juga ingin menunggu hingga Euro selesai untuk mengambil keputusan mengenai masa depannya. Sport Mediaset melaporkan sebuah manuver menarik akan dilancarkan oleh AC Milan. Rossoneri berencana untuk merekrut Arda Güler dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, AC Milan sangat tertarik untuk menjadikan Güler sebagai pemain mereka di musim depan. Mereka sejauh ini butuh gelandang serang talkcer di tim mereka. Itulah mengapa Paulo Fonseca tertarik merekrut Arda Güler. Ia percaya pemain asal Turki itu bisa membuat lini serang Milan semakin berbahaya di musim depan. Jadi ia berminat memboyongnya ke San Siro. AC Milan akan melakukan pendekatan yang sama untuk transfer Arda Güler ini seperti saat mereka merekrut Brahim Diaz. Milan berencana untuk meminjam Güler selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Namun ketika Milan ingin membelinya secara permanen, Real Madrid memiliki hak untuk menolak. AC Milan percaya bahwa pendekatan seperti itu bisa berfungsi di transfer ini. Jadi mereka berharap bisa mengamankan jasa Güler di musim panas ini. Namun menurut kabar yang beredar di Spanyol, Real Madrid tidak berminat untuk melepas Güler di musim panas ini. Carlo Ancelotti ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki sang pemuda di musim 2024-2025 nanti kendati lini serangnya sudah sesak dengan banyak pemain top. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.